udah datang ke tempat ini, ke biro konseling kita. Sebelumnya kenalan dulu, nama aku Astrid. Kamu bisa panggil aku Kak Astrid atau senyamannya kamu aja. Kalau mau manggil nama juga nggak apa-apa. Nah, supaya kita lebih kenal lebih dalam, aku mau tahu nama kamu siapa. Nama aku Raisya. Raisya, panggilnya Raisya aja gitu. Iya. Nah, Raisya asal dari mana? Aku dari Bekasi kebetulan. Oh, dari Bekasi, lumayan jauh ya. Sekarang kesibukannya apa nih Raisa? Aku masih sekolah nih. Oh, masih sekolah. Kelas berapa? Sekarang kelas 12. Kelas 12 udah mau lulus berarti ya? Iya, tapi belum lulus. Oh iya. Nah, Raisa kesini tahu tempat ini dari siapa? Kemarin aku lihat dari Instagram sih. Oh, dari Instagram. Iya, dia kebetulan muncul gitu, jadi iya. coba mau datang ke sini. Ya, karena kita sosial media yang aktif ada di Instagram sama TikTok sih paling. Alhamdulillah ya kalau misalnya dari Instagram kita bisa mendapatkan klien dari situ. Nah, Raisya kesini pasti ada yang mau diceritain ya? Iya. Sebelumnya udah pernah konseling belum? Belum pernah sih, ini baru. Oh, ini baru pertama kali. Intinya kalau konseling itu kamu di sini bebas menceritakan apapun permasalahan kamu gitu. Nah, nanti di sini saya sebagai konselor kan ya, saya akan mendengarkan, saya nggak akan menghakimi cerita-cerita kamu, tapi saya akan dengerin kamu, mengarahkan kamu ke hal-hal yang menurut kita lebih rasional. Nah, kamu nggak perlu khawatir, di sini saya memegang asas kerahasiaan. Jadi cerita yang nanti kamu keluarkan itu nggak akan tersebar kemana-mana, nggak akan saya ceritakan ke rekan-rekan saya gitu. Ini benar-benar saya keep sendiri. Kemudian saya di sini berharap ya supaya Raisa mau sukarela untuk bercerita. Jadi jangan ada yang dipendam, jangan ada yang dibohongin, jangan ada yang dibuat-buat gitu. Ceritain apapun itu yang kamu rasain, yang Raisa alami, ceritain aja biar tujuan dari konseling ini juga maksimal gitu ya. Nah, terus untuk waktu kemungkinan di sini saya free selama 1 jam ke depan. Jadi perkiraan kita akan konseling selama 1 jam ke depan ya. Raisa abis ini ada acara nggak? Nggak ada sih, emang rencana hari ini mau kesini aja. Berarti aman ya kalau 1 jam ke depan itu? Aman. Oke. Udah siap mau cerita? Apa masih ada yang diraguin? Masih takut? Siap kok. Siap? Kayaknya siap banget ini. Oke. Jadi gimana? Apa yang lagi kamu alamin? Sebenarnya gini kan, aku tuh udah kelas 12 ya. Tahun ini lulus, tapi aku tuh bingung kayak sebenarnya mau kuliah, tapi bingung buat milih jurusannya karena aku tuh kan SMK jurusan pariwisata ya, usaha perjalanan wisata. Nah, cuman aku masih ragu kalau untuk kuliah ambil jurusan itu, kayak ada yang ngeganjel gitu. Jadi kayak aku datang ke sini karena siapa tahu aku dapat solusi buat pemilihan jurusan gitu. Oh gitu. Iya, berarti kamu sekarang di jurusan pariwisata ya? Iya. Pariwisata itu ngapain aja sih? Belajar ini sih tentang traveling, kayak terus tentang tiketing juga gitu, kayak belajar tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia, domestik, internasional juga kita sempat belajarin. Iya gitu. Terus kayak kita juga belajar jadi tour guide yang mimpi yang tour gitu biasanya. Iya, terus juga kita suka bikin paket tour gitu. Banyak sih sebenarnya. Jurusannya seru sebenarnya, cuman nggak tahu, aku masih ada yang kayak ganjel gitu rasanya. Berarti kalau di pariwisata ini jenjang karirnya bisa ini ya, di museum kayak gitu, jadi tour guide.
bisa. Berarti harus hafal sejarah dong. Nah iya benar kayak gitu, harus bisa. Tapi selama kamu di jurusan ini, kamu tadi bilang lumayan seru gitu ya. Tapi Iya. dari diri kamu nyaman nggak? Sebenarnya ada nyamannya ya, ada juga kendalanya sih. Kendalanya itu apa aja? Kayak ya mungkin dari karena jurusannya pariwisata ya, jadi kayak kita harus lebih hafal tentang tempat-tempat wisata misalnya gitu. Terus kayak kalau jadi tour guide kita harus menjelaskan kepada wisatawan gitu kayak, nah itu tuh yang bikin aku jadi ngerasa kayak ada beban sendiri gitu buat kayak ngafalinnya gitu, kayak agak ngerasa berat gitu. Jadi kalau harus banyak hafalan ya, makanya kayak masih mikir. Berarti tantangannya di situ ya, kayak harus hafalan tentang sejarah itu, terus Iya. public speakingnya juga wajib ya. Iya. Terus bahasa asingnya gimana? Sebenarnya bahasa asingnya juga ya paling Inggris ya yang Oh iya, diperlukan kan di pariwisata. iya perlu banget malah gitu. Cuman ya gimana ya, masih belajar sih. Oh gitu. Nah, tadi kan kamu bilang masih ngeganjal. Ganjal itu karena itu ya tadi susah, berat dengan tantangan yang menghafal seperti itu. Nah, kira-kira kamu tersendiri tuh ada nggak gambaran minat di tempat lainnya, di jurusan lain? Apa ya, sebenarnya kayak aku tuh suka yang kayak dagang gitu ya, apa ya, kayak usaha ya sebutnya. Jadi kayak suka bantu jualin gitu, terus kayak mungkin karena lebih nyata ya hasilnya kayak Langsung ada ya. iya ada, jadi kayak aku ngerasa seru aja gitu, kayak jadi kayak aku suka minatnya situ. Tapi waktu sebelum kamu masuk jalan pariwisata ada pilihan nggak kamu buat masuk antara pariwisata atau jurusan yang sesuai dengan jualan itu? Ada di sekolah itu juga sebenarnya ada jurusan buat kewirausahaan gitu. Cuman waktu itu kan banyak ya pilihannya. Nah terus awal masuk itu aku tanya sama orang tua juga kayak baiknya ambil jurusan apa ya gitu. Nah terus karena menurut orang tua aku pariwisata itu kan hal yang belum pernah dipelajarin sebelumnya, jadi kayak kenapa nggak coba buat ambil jurusan pariwisata aja, karena kan di Bekasi juga jarang ya sekolah yang ada pariwisatanya. Jadi terus juga aku juga mulai tertarik karena kayak oh iya ya, karena di sana tuh jarang, jadi kayak aku mulai coba kayak cari tahu pariwisata tuh kayak gimana sih gitu. Terus ternyata akhirnya aku ambil jurusan pariwisata, walaupun kayak sebenarnya aku lebih minat buat ke usaha itu, jurusan kewirausahaan. Dari yang kamu bilang itu sebenarnya masuk logika sih ya. Kalau pariwisata kan nggak bisa otodidak, jadi harus ada sekolahnya gitu, kamu belajar di situ. Atau juga di sekolah itu kamu ada PKL kan? Iya. Punya pengalaman kan dari situ. Nah, kalau usaha kamu bisa belajar dari mana aja gitu. Dari misalnya kayak kamu punya keluarga yang emang ada usaha, bisa kan gitu, kamu minta ajarin dia gitu. Tapi tergantung orangnya yang mau atau enggak. Nah, sebelumnya kalau boleh tahu, kamu ada usaha di rumah gitu atau yang baru mau? Sebenarnya kalau dari aku sendiri aku belum punya usaha, cuman selama ini aku suka bantu ibu jualan karena kebetulan ibu itu ada usaha kayak bikin kerajinan tangan gitu loh. Kerajinan tangan
lucu-lucu ya pasti. Biasanya Iya. apa sih? Kayak misal kayak ada bikin gelang gitu, terus juga kayak ada yang kayak gantungan kunci yang boneka gitu, yang rajut-rajut, ya kayak gitu biasanya. Itu kamu bantu jualin atau bantu buat juga? Biasanya sih aku bantu jualin. Oh, Ya aku bantu tawarin ke teman-teman aku gitu, karena kan anak sekolah iya, tertarik ya senang sama yang kayak gitu. Iya bener sih, kelihatan nih mulai kelihatan minat kamu di pemasarannya ya gitu. Iya. Nah tadi kan kamu bilang ya kamu bingung mau ke jurusan apa gitu selain pariwisata. Kira-kira ada nggak jurusan yang mau kamu ambil di perkuliahan nanti yang sesuai sama minat kamu itu? Kalau itu sih sebenarnya aku kepikirannya buat ngambil jurusan bisnis digital ya. Nah, aku tuh ngincer jurusan itu di Universitas Indonesia gitu. Bisnis digital tuh belajar apa aja sih? Kayak bikin website itu masih berjualan. Iya, kayak dia tuh pemasarannya tuh lebih kayak modern gitu. Jadi kayak kita bikin website kayak macam-macam sih, banyak kayak. Tapi kira-kira kalau mau berusaha, mau mempunyai usaha, berwirausaha, kamu mau melanjutin yang dari ibu kamu atau ada usaha lain? Rencana sih sebenarnya aku pengennya buka usaha aku sendiri gitu, karena aku pengen coba bikin usaha yang lebih modern dari ibu aku gitu, karena kan ibu aku bikin kerajinan tangan ya. Aku juga sebenarnya kurang bisa kalau buat bikin kerajinan, kurang teliti ya. Jadi aku pengen bikin yang usaha yang kelihatannya lebih modern gitu, makanya aku mau punya planning buat masuk jurusan bisnis digital. Karena dia kan lebih udah pakai website ya, jadi kayak bikin website jadi modern gitu. Sebenarnya bisa sih itu digabungin ya, karena misalnya ibu kamu bagian produksinya, kamu bagian pemasarannya. Pasti kalau misalnya kamu masuk jurusan itu, kamu juga belajar kan teknik pemasarannya, mengikuti perkembangan zaman gitu. Kalau misalnya kayak kita bikin doang terus dipasarin di sekitar kita kan lingkupnya kan itu aja ya. Tapi kalau misalnya kita pakai digital gitu, pasti lingkupnya lebih luas. Nah, berarti kamu yang benar-benar udah minat di jurusan itu? Iya, karena emang dari awal juga aku minat ke situ, ke wirausaha. Nah, sejauh ini dari minat kamu ke sana, ke bisnis digital UI ya tadi? Iya. Nah, apa sih yang udah kamu lakuin supaya kamu mendapatkan atau bisa masuk ke jurusan itu? Kalau sekarang sih belum ya. Belum ada? Belum. Karena kayak aku masih bingung gitu, masih bimbang. Makanya kayak aku mau coba kesini dulu gitu, buat pastiin pilihan aku gitu. Tapi walaupun bimbang, kamu merasakan kalau misalnya itu adalah minat kamu? Iya. Iya, dari awal kamu, maksudnya sekarang kan kamu di jualan pariwisata ya, tapi kamu masih ikutan bantuin ibu kamu ngejualin, itu kan juga bagian dari bisnis kan. Kemungkinan emang kamu punya minat di situ, punya bakat di situ. Lumayan nggak penghasilannya selama bantuin ibu? Lumayan, bisa buat tambah-tambah uang jajan Oh iya, sekolah. harganya kamu gedein nggak? Naikin dikit. Naikin dikit doang ya. Setidaknya bisa beli cireng. Iya benar. Nah, ya mungkin kamu punya sebuah minat di situ dari awalnya. Minat itu kan keinginan kamu ya di jurusan itu, terus kamu punya bakatnya sendiri, karena nggak semua orang punya bakat berwirausaha.
karena wirausaha itu juga ada yang orang tuh nggak laku-laku, dia malah drop gitu. Kamu pernah nggak ngalamin kayak kamu jualan terus nggak laku? Pernah sih, kayak aku udah coba tawarin ke orang-orang yang aku kenal ya gitu, terus kayak ya mungkin kalau itu kan nggak selalu orang beli ya, karena kan bukan kayak makanan yang habis gitu. Jadi kayak ada kadang nggak lakunya gitu, cuman ya kalau dari aku ya nggak apa-apa gitu, karena kan namanya barang ya, jadi kan kayak nggak selalu ini, nggak selalu dibutuhin orang iya. ya. Dan orang juga beli pas pengen gitu kan. Iya, yang menarik gitu. Jadi dari segi keberanian kamu, tekad kamu buat gak apa-apa gitu kalau misalnya nggak dibeli, dan kamu tetap berusaha kan tentunya sampai akhirnya bisa dijual lagi gitu. Itu menandai kalau misalnya kamu emang ada bakat di bidang usaha. Nah, dari apa yang udah kamu ceritain tadi, udah kita obrolin, nah kira apa sih yang bakal kamu ambil nih? Kan tadi kamu ragukan antara tetap di jurusan yang sekarang atau mau lanjut ke jurusan lain. Nah kira-kira kamu udah bayangin belum apa yang mau kamu ambil ke depannya? Setelah nanya sama kakak nih, aku jadi semakin yakin buat ngambil jurusan bisnis digital deh. Udah mulai ada bayangan ya, Iya. ke sana. Nah, kamu kan emang udah bilang dari awal ya. Nah, ada nggak sih yang apa sih yang udah kamu lakuin untuk masuk ke jurusan itu? Sebenarnya sebelum kesini tuh saya udah harusnya kan tadi aku kok saya. Lucu banget lagi. Untung gak gua. Tadi kan aku lama tuh. Jadi apa? Yang udah kamu lakuin, ada yang udah kamu lakuin. Nah, kamu berarti udah yakin ya sama jurusan itu, jurusan bisnis digital. Nah, selama ini karena emang kamu udah punya minat di situ, apa aja sih yang udah kamu lakuin supaya kamu bisa masuk ke jurusan bisnis digital itu? Ada nggak? Sebelum aku kesini, kemarin aku sempat ketemu sama guru BK aku di sekolah. Kayak aku udah sempat tanya-tanya tentang jurusan apa yang harus aku ambil gitu. Kayak karena kan aku juga emang punya planning buat masuk ke jurusan bisnis digital. Jadi kayak aku udah banyak tanya sama guru BK aku, kayak gimana kalau misalkan aku harus ambil jurusan bisnis digital ini. Nah, itu kan kamu inginnya di universitas mana tadi? UI ya? Iya. Ke UI ini ada ujian-ujiannya kan? Kamu udah belajar buat ujian-ujiannya kah? Atau masih nyari tahu cara masuknya aja? Iya sih, kayak aku juga kemarin udah sempat searching buat cari tahu pendaftaran lewat UI itu gimana aja gitu, kayak jalur masuknya ada tahapannya apa aja gitu. Terus juga aku masih belajar sih kayak buat tes-tesnya nanti kayak gitu. Udah mulai belajar karena kan ya masuk UI itu lumayan agak berat ya, jadi kayak harus belajar. Berarti dari apa yang kamu inginkan, terus apa yang udah kamu lakukan, dan yang kamu lakukan juga udah belajar bersama di tahap itu, kira-kira planning kedepannya ini apa? Untuk kamu mencapai jurusan itu, atau ketika kamu tidak berhasil di situ, ada nggak? Sebenarnya kalau buat planning, aku ada pilihan
universitas lain selain UI, karena aku juga nggak bisa berharap banyak buat di masuk UI ya, karena jalurnya juga lumayan susah. Tapi buat kalau masuk di universitas lain pun aku bakal tetap pilih jurusan bisnis digital itu gitu. Karena emang aku seminat itu buat masuk di jurusan gitu. Jurusan universitas lainnya tuh di mana? Mungkin aku mau coba masuk ke Unindra ya, yang kan di Jakarta juga lumayan nggak terlalu jauh ya. Tadi aku sempet ngomong kalau misalnya nggak jadi di situ gitu ya, tapi bukan berarti kamu jadi turun semangat. Kalau tetap harus semangat, kamu harus yakin. Tapi yang namanya kuliah biasanya kan banyak pilihan kan. Kayak aku tanyakan itu. Berarti hasilnya dari pembahasan hari ini kamu udah yakin nih ke jurusan bisnis digital ya. Nah, kamu udah mulai nyari tahu cara masuknya, tesnya. Bahkan kamu juga udah mulai belajar tesnya ya. Dari itu kamu belajar dari soal-soal tahun lalu itu atau gimana? Iya, aku belajar dari soal-soal tahun lalu gitu. Terus aku juga ini punya buku-bukunya gitu. Kamu beli buku Iya, aku juga? beli buku-bukunya gitu supaya apa aja sih gitu buat jalur tes masuk kuliahnya. Udah matang sih ya persiapan kamu dari itu. Nah, kemudian planningnya juga kamu udah tahu nih kamu bakal tetap di jurusan tersebut gitu, walaupun misalnya nanti tidak di universitas yang sama. Jadi di sini terlihat nih yang kamu inginkan itu emang benar jurusannya, jadi bukan universitasnya gitu. Kamu emang benar-benar kelihatan minat di usaha itu, di bisnis itu. Nah, gimana perasaannya? Udah tenang? Udah jauh lebih tenang sih, kayak Udah yakin? yakin banget setelah ini. Berarti kedepannya bakal udah nggak goyah lagi nih pilihannya mana nih? Enggak sih, ini udah pasti Yakin ya berarti ya. Sepertinya itu sudah terjawab apa yang kamu bingungkan, apa yang kamu belum tahu gitu. Terima kasih banyak ya Kak buat konselingnya hari ini. Makasih juga waktunya, Kakak udah bisa nyiapin waktu buat aku hari ini. Setelah konseling ini aku jadi ngerasa lebih yakin banget buat masuk ke jurusan bisnis digital yang emang aku minatin dari lama. Alhamdulillah kalau kamu menjadi punya arah ya setelah dari sini. Nanti kalau misalnya masih ada kebingungan atau apapun, kamu kontak saya aja ya. Ya Kak, makasih banyak ya Kak. Kalau gitu saya pamit pulang dulu deh. Kayaknya mau langsung ya. Iya. Silakan, hati-hati ya di jalan. Makasih ya, Kak. Makasih banyak